Seorang pengajar haruslah memiliki keterampilan dasar mengajar. Lalu, apa itu keterampilan dasar mengajar? Keterampilan dasar mengajar adalah kecakapan atau kemampuan pengajar dalam menjelaskan konsep terkait dengan materi pembelajaran. Setidaknya ada 3 keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai pengajar. Yang pertama, keterampilan membuka pelajaran. Yang kedua, keterampilan menjelaskan. Dan yang ketiga, keterampilan menutup pelajaran. Yang pertama, keterampilan membuka pelajaran. Kegiatan membuka pelajaran didefinisikan sebagai alat atau proses memasukkan peserta didik ke dalam keadaan penuh perhatian untuk belajar. Membuka pelajaran bertujuan untuk yang pertama, memusatkan perhatian dan membangkitkan motivasi peserta didik terhadap tugas-tugas yang harus dilakukan. 2. Menginformasikan cakupan materi yang akan dipelajari dan batas-batas tugas yang akan dikerjakan peserta didik. Ketiga, memberikan gambaran mengenai metode atau pendekatan-pendekatan yang akan digunakan maupun kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan peserta didik. 4. Melakukan apersepsi. Apa itu apersepsi? Apersepsi yakni mengaitkan materi yang telah dipelajari dengan lingkungan yang akan dipelajari. Komponen membuka pembelajaran. Yang pertama, haruslah menarik perhatian peserta didik. Yang kedua, membangkitkan motivasi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. 3. Memberi acuan mengenai apa saja yang akan dipelajari pada hari tersebut. Keempat, melakukan apersepsi. 2. Keterampilan menjelaskan, yakni suatu keterampilan menyajikan bahan belajar yang diorganisasikan secara sistematis sebagai suatu kesatuan yang berarti sehingga mudah dipahami para peserta didik. Tujuan keterampilan membuka pelajaran. Yang pertama, membantu peserta didik dalam memahami fakta, konsep, prinsip, atau prosedur, serta membantu memecahkan permasalahan dalam kegiatan pembelajaran. 2. Melibatkan peserta didik untuk berpikir serta mengkomunikasikan ide dan gagasannya. Di sini, pengajar berfungsi sebagai fasilitator. Ketiga, memperkuat unsur kognitif yang berhubungan dengan bahan pembelajaran. Keempat, mendapatkan balikan dari peserta didik tentang penguasaan kompetensi yang harus dikuasai. Prinsip kegunaan dari keterampilan menjelaskan. Yang pertama, haruslah bermakna bagi peserta didik. Yang kedua, sesuai dengan karakteristik dan kemampuan pengajar. Ketiga, relevan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dipelajari serta kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik itu sendiri. Keempat, sesuai dengan pengalaman dan kemampuan dari peserta didik tentunya. Kelima, memotivasi dan memusatkan perhatian peserta didik. Keenam, cara menjelaskan hendaknya diusahakan dengan singkat, padat, dan jelas. Bahasanya tidak berbelit-belit agar mudah dipahami, disertai contoh dan ilustrasi secukupnya agar menarik perhatian peserta didik. Selanjutnya, membuat variasi dalam gaya mengajar. Misalnya, variasi dalam suara, saat harus bersuara keras atau lembut, cepat atau lambat, perlunya penekanan, dan lain-lain. Selanjutnya, mimik wajah atau raut wajah.
Ada juga harus memvariasikan metode atau media pada saat pembelajaran. Yang terakhir, haruslah sistematik, yakni membuat struktur atau tata urutan sajian dalam bentuk skema atau bagan, grafik, diagram, dan lain-lain, agar penjelasan mudah diterima dan jelas dan tidak menimbulkan salah konsep. Selanjutnya, aspek-aspek yang harus diperhatikan saat menjelaskan. Yang pertama, bahasa yang digunakan harus sederhana, terang, dan jelas. Kedua, bahan yang akan diterangkan dipersiapkan dan dikuasai terlebih dahulu oleh peserta didik. Kemudian, ketiga, pokok-pokok yang diterangkan haruslah disimpulkan. Keempat, dalam menjelaskan disertai dengan contoh dan ilustrasi yang bisa dikuasai oleh peserta didik. Kemudian yang terakhir, adakan pengecekan terhadap tingkat pemahaman peserta didik melalui pertanyaan-pertanyaan. Cara ini haruslah efektif sebagai acuan kita untuk mengetahui sejauh mana dan sedalam mana peserta didik memahami penjelasan dari yang pengajar sampaikan. Ketiga, keterampilan menutup pelajaran. Menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri pembelajaran. Keterampilan menutup pelajaran bertujuan untuk yang pertama, mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai kompetensi. Yang kedua, mengetahui tingkat keberhasilan pengajar dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ketiga, membuat rantai kompetensi antara kompetensi yang sekarang sedang dipelajari dan kompetensi serta materi pada kegiatan yang akan datang. Selanjutnya nomor 4, menjelaskan hubungan antara pengalaman belajar yang telah dialami dengan pengalaman baru yang akan dialami atau dipelajari pada kegiatan yang akan datang. Sekian penjelasan mengenai 3 keterampilan dasar mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.